Halo teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang kanker pankreas. Pertama, apa sih kanker pankreas itu? Kanker pankreas adalah kanker yang berasal dari saluran kecil tempat enzim pankreas keluar. Kedua, siapa sih yang paling rentan terkena kanker pankreas? Nah, berdasarkan data medis, kanker pankreas lebih sering terjadi pada usia di atas 55 tahun. Dan laki-laki lebih rentan terkena kanker pankreas daripada perempuan. Nah, sekarang gimana sih proses terjadinya sel kanker pankreas? Nah, awalnya sel pankreas mengalami kerusakan yang berulang. Nah, karena kerusakan yang harusnya selnya tadi itu mati, berubah menjadi bandel dan berkembang biak menjadi tumor ganas. Pikiran nggak kenapa ada orang yang bisa kena kanker pankreas? Ternyata ada faktor risiko yang bisa bikin kita berisiko lebih tinggi terkena penyakit ini. Yuk kita bahas. Faktor risiko yang pertama adalah merokok. Nah, kebiasaan merokok ini ternyata merupakan faktor risiko paling kuat dari kanker pankreas. Sebanyak 20-35% penderita kanker pankreas ternyata memiliki riwayat kebiasaan merokok. Zat yang ada di rokok ternyata menyebabkan mutasi gen dan peradangan kronis pada pankreas. Yang kedua adalah ternyata alkohol. Kebiasaan minum alkohol berlebihan, lebih dari 3 gelas per hari, ternyata meningkatkan risiko kanker pankreas. Alkohol ini bisa menyebabkan sel pankreas tidak stabil, intinya pankreas mudah rusak. Yang ketiga adalah pankreatitis kronis. Nah, penderita pankreatitis atau peradangan pankreas jangka panjang ini perlu berhati-hati karena kondisi tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan sel yang mirip sel kanker. Selain itu, ketambahan juga sama munculnya zat proinflamasi seperti TNF-alfa dan interleukin 6 yang bikin sel nakal ini tumbuh lebih cepat dan daya tahan tubuh menurun. Risiko pada penderita pankreatitis kronis ini 13 kali lipat lebih tinggi. Yang keempat adalah obesitas. Jadi berat badan berlebih itu berpengaruh loh. Setiap kenaikan 5 poin indeks massa tubuh, maka risiko kanker pankreas juga meningkat. Lemak tubuh berlebih itu bisa menyebabkan peradangan dan ketidakseimbangan hormon seperti hormon leptin dan adiponektin. Selain itu juga faktor risiko lebih tinggi jika obesitas sudah terjadi dari kecil, ditambah lagi kalau memiliki kebiasaan makanan tinggi lemak dan makanan berdaging merah. Yang kelima adalah diabetes. Jadi sekitar 80% penderita kanker pankreas juga menderita diabetes. Hal ini berkaitan dengan kadar insulin dan insulin growth like factor 1 yang tinggi yang merangsang pertumbuhan sel pankreas. Jadi perlu banget nih untuk mengontrol kadar gula darah. Intinya banyak faktor yang bisa menyebabkan risiko kanker pankreas naik dan mayoritas ternyata merupakan faktor risiko yang bisa dikontrol. Yuk mencegah daripada mengobati. Oke, tadi sudah dibahas tentang beberapa faktor risiko. Sekarang kita bahas tentang cara penanganannya. Cara penanganan ini bisa diterapkan pada dua orang. Yang pertama bisa diterapkan pada orang yang belum menderita, dan yang kedua bisa diterapkan pada orang yang sudah terdiagnosis sebagai peningkatan kualitas hidup. Oke, sebagai upaya pencegahannya ini bisa melakukan dengan perubahan gaya hidup. Yang pertama, hindari merokok karena merokok ternyata bisa meningkatkan resiko 2-3 kali lipat. Kemudian yang kedua, bisa mengurangi konsumsi alkohol yang berlebihan. Karena konsumsi alkohol yang berlebihan bisa meningkatkan stres oksidatif dan juga dapat memperburuk resistensi insulin. Kemudian yang ketiga, bisa mengendalikan berat badan karena penderita obesitas ini bisa meningkatkan resiko melalui mekanisme inflamasi yang kronis. Kemudian yang keempat, bisa melakukan aktivitas fisik seperti olahraga karena bisa menurunkan inflamasi dan juga menjaga berat badan yang ideal. Kemudian nih yang terakhir, yang paling penting adalah menjaga pola makan yang sehat. Karena ini sebagai proteksi ganda melalui antioksidan, serat dan juga pengaturan metabolisme. Nah, sebagai upaya yang kedua, ini bisa melakukan dengan diet khusus. Nah, diet yang pertama itu bisa dengan diet Mediterania karena ini bisa sebagai antiinflamasi, antioksidan, perbaikan metabolisme glukosa dan juga mengandung asupan lemak yang sehat. Nah, yang kedua bisa dengan diet rendah gula atau diet ketogenik karena ini dapat menurunkan beban glukosa dan juga insulin sehingga menekan pertumbuhan sel kanker yang sangat bergantung pada metabolisme gula. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas mitos atau fakta. Mitos atau fakta, penderita kanker membutuhkan lemak baik untuk sumber energi. Fakta, karena penderita kanker juga membutuhkan lemak sebagai sumber energi, terutama jika nafsu makan berkurang. Yang nggak boleh adalah lemak trans dan lemak jenuh. Mitos atau fakta, kopi dan teh hijau aman dikonsumsi untuk penderita kanker.
fakta, karena teh hijau dan kopi tidak memperburuk kanker. Bahkan teh hijau itu tinggi antioksidan, jadi bagus untuk kanker. Nah, yang nggak boleh adalah mengonsumsi terlalu berlebihan dan menggunakan gula tambahan. Mitos atau fakta, penderita kanker harus menghindari semua jenis daging. Mitos. Kenapa? Karena tidak semua daging itu harus dihindari. Yang harus dihindari adalah daging olahan. Kalau daging segar seperti ayam dan daging sapi segar itu masih boleh kok dikonsumsi. Kalau tadi kita udah meluruskan tentang mitos dan fakta, selanjutnya kita mengenal jenis bahan makanan yang dianjurkan maupun tidak dianjurkan bagi penderita kanker pankreas. Untuk makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, bahan makanan yang dianjurkan bisa dipilih antara beras merah atau oatmeal. Nah, bahan makanan yang tidak dianjurkan salah satunya adalah cookies. Untuk sumber protein, bahan makanan yang dianjurkan berupa telur, daging ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Salah satunya adalah kacang almond. Nah, bahan makanan yang tidak dianjurkan berupa sosis, nugget, jerawan, dan daging sapi berlemak. Nah, terutama bahan makanan yang diproses atau dibakar dengan suhu tinggi. Untuk vitamin dan mineral, dianjurkan mengkonsumsi sayuran dan buahan yang kaya antioksidan. Contohnya, bayam, brokoli, alpukat, dan apel. Usahakan mengkonsumsi buah 5 porsi dalam sehari dan sayur setiap hari. Untuk sayuran dan buahan yang tidak dianjurkan, yaitu mengkonsumsi sayuran mentah dalam jumlah besar dan buah-buahan beserta kulitnya. Nah, sumber lemak yang dianjurkan yaitu minyak kelapa sawit dan tidak dianjurkan yaitu margarin. Mitos atau fakta, teh hijau dan kopi. Merokok mungkin bisa dipertimbangin ya buat berhenti belah. Daging ayam dengan kulit, daging merah, dan daging sapi. Karena ini bisa mengurangi inflamasi melalui pengendalian berat badan. Aku capek. Itu nama mereka di situ. Sekarang ini aku membawa telur. Sudah. Kukuk.